Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang jadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Presiden Joko Widodo menjajal sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Jumat 12 November. Momen kala Presiden Jokowi menggunakan motor custom hijau andalannya terekam kamera. Presiden Jokowi tampak menggunakan setelan kasual dengan jaket dan juga helm hitam yang melengkapi tampilannya. Inilah momen kala orang nomor 1 di Indonesia itu menjajal sirkuit Mandalika sebelum diresmikan pada Jumat 12 November. Melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, terekam motor custom milik Jokowi sudah berada di tengah sirkuit balap. Motor tersebut tampak sudah standby menunggu Presiden Jokowi menaikinya. Tak lama, Presiden yang mengenakan jaket hitam, celana hitam, serta helm hitam itu langsung bersiap mendekati motor miliknya. Jokowi pun langsung menaiki motor custom bertuliskan RI1 tersebut. Tepat ada di garis start, Presiden Jokowi tampak menunggu aba-aba untuk bisa melanjutkan kendaraannya. Jokowi langsung melajukan motor custom miliknya melewati garis start. Bersama 4 pembalap Indonesia, Presiden Jokowi menaklukkan lintasan sirkuit Mandalika sepanjang 3,4 km dengan tikungan 17 dalam waktu 5 menit. Diketahui Presiden Jokowi dijadwalkan akan meresmikan selesainya pembangunan sirkuit internasional Pertamina Mandalika di kawasan wisata eksklusif Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Jumat 12 November hari ini. Setelah diresmikan Jokowi, sirkuit Mandalika akan menggelar sejumlah ajang balap motor bergengsi internasional. Di antaranya yakni World Superbike 2021 pada 19 hingga 21 November 2021 dan juga balap motor paling bergengsi dunia MotoGP pada Maret 2022. Informasi yang beredar, balap mobil Formula One juga tengah menjajaki untuk mengadakan event di sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika memiliki nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit. Sirkuit yang dikenakan menelan biaya hingga 1,2 triliun rupiah tersebut memiliki panjang lintasan 4,31 km. Tidak hanya itu, sirkuit ini memiliki total 17 tikungan dan dibangun kurang lebih setahun lamanya. Ini kan sirkuit Mandalika ini sirkuit baru. Dan tadi kan juga baru saja hujan, jadi saya nggak berani ngebut. Meskipun nggak ngebut, tapi saya kira yang lain-lain jauh tertinggal. Gimana? Track khusus yang bisa dilalui di lokasi? Ya saya kira banyak tikungan yang tajam-tajam sekali. Di sini kan ada 17 titik tikungan yang saya kira semuanya sulit lah untuk saya. Kalau untuk pembalap mungkin nggak ada masalah, untuk saya sangat sulit. Semangat yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia melalui adanya sirkuit ini dan secara internasional bahwa Indonesia sudah punya sirkuit, Pak Presiden. Iya, ya. Yang pertama kita ingin mengajak untuk hadir di Mandalika, khususnya di event-event di sirkuit Mandalika, tetapi tetap sekali lagi protokol kesehatan ketat, dan saya sudah memerintahkan untuk juga didampingi oleh Satgas, sehingga dalam tata kelola setiap event itu terus dijaga protokol kesehatannya. Ya kita harapkan muncul titik pertumbuhan ekonomi baru di NTB. Saya kira ini sebuah perhelatan besar yang setiap tahun terus akan diadakan di sirkuit Mandalika dan itu dipastikan akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di provinsi NTB. Yang akan dilakukan untuk mengembangkan kawasan ini, Pak, sudah dijadikan training pilot nanti? Ya saya kira ini dicoba dulu lah, World Superbike dicoba, nanti MotoGP dilaksanakan, kita evaluasi, baru kita akan ke arah mana akan kelihatan nanti. Ya, terima kasih. Mantan Bupati Kabupaten Bandung Barat atau KBB, A.A. Umbara, kini divonis 5 tahun penjara atas kasus korupsi bantuan sosial atau Bansos COVID-19. Terkait hal itu, Wakil Bupati KBB Hengki Kurniawan akan menggantikan posisi A.A. Umbara sebagai Bupati. Putusan pidana untuk A.A. Umbara kini sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga secara otomatis Hengki Kurniawan yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat
akan menggantikan posisi A.A. Umbara menjadi bupati. Namun dengan begitu akan ada kekosongan untuk jabatan wakil bupati. Menanggapi hal itu, Hengki Kurniawan mengatakan siapapun nanti yang akan mengisi jabatan wakil bupati merupakan jatah dari partai koalisi. Sebelumnya pada Pilgub Bandung Barat tahun 2018 lalu, pasangan A.A. Umbara Hengki Kurniawan diusung oleh partai koalisi yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat, PKS, PKPI, dan juga PAN. Hengki mengatakan dari beberapa partai koalisi tersebut, nantinya harus ada kecocokan antara dirinya dengan wakil bupati baru. Ia juga menyebut dengan munculnya beberapa calon untuk wakil bupati Bandung Barat itu, pihaknya memastikan sudah ada chemistry dengan semua calon tersebut. Sementara itu, menurut Ketua DPD Partai Nasdem KBB, Ade Sudrajat, kursi wakil bupati sudah selayaknya menjadi jatah Partai Nasdem. Hal itu karena saat Pilgub dulu, A.A. Umbara Sutisna diusung dari Partai Nasdem. Ade mengatakan Partai Nasdem telah menyiapkan 2 orang kader terbaiknya untuk mengisi jabatan wakil bupati Bandung Barat tersebut, dan keduanya akan dibawa dalam pembahasan rapat koalisi. Kasus dugaan pencabulan dan pemerasan terhadap istri tahanan narkoba Polsek Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menemui fakta baru. Pelaku Bribka Rahmat Hidayat Lubis disebut-sebut menghasut korban MU, 19 tahun istri tahanan narkoba Polsek Kutalimbaru, SM, agar meninggalkan suaminya. Bahkan korban juga diminta untuk menggugurkan kandungannya yang sudah berusia 4 bulan. Diketahui sebanyak 6 oknum personel Polsek Kutalimbaru menjalani sidang kode etik di Polrestabes Medan pada Kamis 11 November. 6 oknum personel Polsek Kutalimbaru disidang lantaran diduga melakukan pelanggaran saat melakukan penggerebekan kasus narkoba. Dalam persidangan tersebut dihadirkan pula istri tahanan yang menjadi korban pemerasan dan ruda paksa yang diduga dilakukan oleh oknum polisi tersebut. Peristiwa itu terjadi di dalam kamar hotel saat Bribka Rahmat diduga menyabu sambil mencabuli MU pada 23 Mei lalu. Dari pengakuan MU, saat itu Bribka Rahmat memintanya agar menggugurkan kandungannya yang berusia 4 bulan. Bahkan Rahmat juga mengatakan siap memberikan makan setiap harinya jika MU mau menikah dengannya. Lantaran tak terima sang suami dijelek-jelekan, ia pun meminta agar segera keluar dari hotel. Tak hanya disuruh menggugurkan kandungan, MU juga dimintai uang sebesar 30 juta rupiah sebagai uang tebusan suaminya. Ia berencana untuk mengubah berita acara pemeriksaan atau BAP yang kemungkinan akan dipisahkan berkas antara suaminya dan temannya berinisial AS. MU pun kembali menolak lantaran dirinya juga tak memiliki uang sebanyak itu. Setelah memaksa agar dibawa keluar dari hotel, ia akhirnya diantar ke sebuah loket bus. Ia akhirnya pulang ke kampung halamannya dan pada Kamis 11 November, MU dihadirkan dalam sidang disiplin 6 polisi yang terlibat dalam dugaan ruda paksa dan juga pemerasan. MU kemudian meminta Kapolda Sumatera Utara bertindak tegas kepada 6 anggota polisi tersebut. Gugurkan aja kandungannya, nanti nikah aja sama aku. Sempat gitu kata dia. Terus apa lagi katanya kak selain itu? Apakah ada menjelek-jelekan suami kakak? Apa lagi kak? Habis itu minta merombak kasus suami, minta duit 30 juta untuk rombak kasus. Itu di dalam ruangan itu juga Iya. kak? Artinya 30 juta itu untuk satu orang yaitu suami kakak? Iya, rombak BAP. Oh, ya. Setelah itu ya saya minta pulang antar ke loket bus. Itu kakak diantar sama dia kak ya? Iya. Itu ada dikasih duit atau apa? Enggak ada. Nggak ada dikasih uang tersebut. Sempat nggak kakak di situ minta pulang gitu meronta gitu sama Iya. dia? Kayak mana kak bilang? Saya pulang aja lah, udah nggak enak lagi kok. Gini pula tanggapan bapak ke saya. Terus? Besok aja lah pulangnya. Ngapain hari ini? Besok aja pulangnya. Nggak mau lah pak, hari ini aja saya pulang. Gitu kali bapak sama saya, pegang-pegang saya. Itu diantar lah ke loket. Gantung. Rasa takut bagaimana? Iya, terasa takut karena posisi kan dia polisi. Terus? Nanti takutnya awak dipaksa pula di situ.
Seorang oknum polisi nyaris diamuk massa di Jalan Dr. Mansur, Kecamatan Medan Sunggal, tepatnya di depan Masjid Istiqomah pada Kamis 11 November. Hal itu lantaran ia diduga sedang memeras pengendara wanita. Tidak hanya itu, ia sempat dikira merupakan polisi gadungan oleh warga di lokasi kejadian. Sementara itu, Kepala Lingkungan 9, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Budiman Sihombi, saat dikonfirmasi memberikan penjelasannya. Budiman menjelaskan oknum polisi tersebut memeras korban dengan modus menilang pengendara yang sedang berkendara. Saat ditilang, korban dimintai sejumlah uang oleh pelaku. Warga yang curiga dengan gerak-gerik sang oknum polisi pun mendekati dan hampir menghakimi polisi tersebut. Video berdurasi 3 menit yang terekam kamera tersebut juga diberikan penjelasan oleh Kapolsek Deli Tua Zulkifli. Oknum polisi itu diketahui berinisial Bribka PS yang bertugas di Polsek Deli Tua. Zulkifli saat dikonfirmasi membenarkan bahwa ada anggotanya yang nyaris menjadi bulan-bulanan masa. Namun saat ini oknum polisi itu telah dimutasi ke Polda Sumatera Utara dan tidak lagi berdinas di Polsek Deli Tua. Sempat teriak tadi korbannya atau gimana? Saya kurang tahu, kita tidak ada di kejadian itu. Dari panggil warga ada keributan katanya di wilayah kita, makanya saya beruntung di sini. Barangnya sempat susah. Kejadiannya tadi pas di mana, Pak? Depan masjid ya? Depan masjid Istiqomah lah. Korban mau arah ke sana tadi. Saksi kasus pembunuhan Subang, Muhammad Ramdhanu alias Danu, didesak menjadi tersangka perusakan TKP pembunuhan di Subang karena menerobos. Pengacara Danu sebelumnya mengungkap bahwa Yosef, suami sekaligus ayah dari korban, serta adik kandung Yosef, Mulyana, juga sempat menerobos TKP. Pihaknya pun sudah melaporkan hal itu ke penyidik lantaran terdapat barang di TKP yang diambil oleh Yosef. Keterangan itu diungkap pengacara Danu, Ahmad Taufan, seusai mendampingi kliennya diperiksa di Mapolres Subang pada Rabu 10 November. Taufan mengungkapkan bahwa Yosef dan adiknya bernama Mulyana sempat masuk ke TKP pembunuhan Tuti dan Amalia. Saat itu garis polisi sudah terpasang di TKP di kawasan Jalan Cagak sehari setelah penemuan jasad korban yakni 19 Agustus 2021. Dari keterangan Yoris, anak tertua Yosef, Taufan menyebut Yosef dan Mulyana menerobos pada sore hari sebelum Danu disuruh oleh petugas Banpol. Bahkan menurutnya Yosef juga membawa barang dari TKP. Terkait hal tersebut, pihaknya juga sudah melaporkan Mulyana ke polisi untuk mengusut tindakan menerobos TKP. Namun saat ditanya wartawan terkait dengan barang yang dibawa oleh Yosef dari TKP tersebut, pihaknya belum mau memberikan jawaban. Taufan masih akan menunggu hasil pemeriksaan perihal fakta baru tersebut. Dalam pemberitaan sebelumnya, tudingan miring yang diungkap pengacara Danu dan Yoris ditanggapi Yosef dan adiknya Mulyana. Mulyana tak menampik bahwa ia dan Yosef sempat berada di TKP. Kala itu Mulyana dan Yosef diminta polisi untuk mengambil kucing milik korban Amel. Tak hanya kucing, pihak penyidik juga meminta keluarga korban mengambil mobil Yaris yang terparkir di TKP. Satu keluarga di Kampung Ciwaru, Desa Ciburial, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat diusir oleh warga setempat. Insiden pengusiran ini dilakukan oleh warga karena geram dengan aksi sang ayah yang melakukan KDRT dan menghamili anak kandungnya sendiri. Pelaku tersebut diketahui bernama Ato. Mulanya ratusan warga Kampung Ciwaru mendatangi kediaman rumah Ato. Dengan membawa spanduk bertuliskan tinggalkan tempat ini, warga juga meneriaki penghuni rumah keluarga tersebut. Untuk mencegah aksi berlangsung anarkis, aparat desa dan Koramil setempat datang ke lokasi guna membujuk keluarga tersebut pergi.
Dengan pengawalan petugas desa serta anggota Koramil, satu keluarga itu pun akhirnya angkat kaki dari rumah sambil diiringi cemoohan dari warga. Warga yang sudah sangat kesal dengan sikap Ato kemudian membuat perjanjian dengan sang istri agar Ato tidak boleh tinggal di kampung Ciwaru lagi. Sementara itu, untuk sang istri dan anak-anaknya tetap diizinkan tinggal di kampung Ciwaru. Namun ternyata pria berumur 48 tahun itu justru kembali tinggal di rumah bersama sang istri. Ade Rohmadin selaku Ketua RW setempat mengungkapkan bahwa sebenarnya kasus KDRT tersebut sudah dilaporkan ke Polsek setempat namun belum ada tindak lanjut dari aparat. Ade juga menuturkan aksi pengusiran ini bermula dari warga yang menangkap basah Ato saat berada di dalam rumahnya. Padahal sejak September lalu, Ato telah diminta warga untuk pergi dan hanya menyisakan satu anak dan istrinya di rumah. Ade menyebut selama 5 tahun tinggal di kampung Ciwaru, pelaku tidak pernah bergaul dan bersosialisasi dengan warga sekitar, atau dikatakan sebagai sosok pribadi yang cenderung tertutup. Ade juga mengatakan bahwa Ato telah mencabuli anaknya sendiri selama 2 bulan. Aksi bejat Ato itu pun dilakukannya menggunakan kekerasan hingga warga yang berada di samping rumah kerap mendengar suara teriakan dari anak Ato. Pasca aksi protes dari warga, tampak rumah yang ditempati pelaku kosong dan juga gelap gulita. Namun halaman tembok rumah Ato masih ditempeli banyak spanduk yang berisi makian dan cacian terhadap pelaku Ato. Warga juga menyegel pintu gerbang rumah Ato dengan memasang kawat beton untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Yang kemarin saya juga mendengar dari ada warga yang resah ya, katanya Ato masih masuk lagi ke rumah yang istrinya, padahal dari dulu tidak perbolehkan untuk warga masuk atas nama Ato. Udah membuat perjanjian ya Pak ya? Udah punya perjanjian sama ibunya, boleh buat ibunya, tapi buat atas nama Ato kata warga tidak boleh masuk. Ternyata terjadi kemarin hari Senin jam 4 ada yang ngetahuan warga di rumahnya atas nama Ato. Jadi ada di rumah. Warga langsung mengadakan aksi pengusiran. Spontan ya Pak ya? Spontan. Jam 12 sampai jam 2. Walau demikian Pak, aksi warga ini tak ada kekerasan ya Pak ya? Alhamdulillah tidak ada. Kondusif ya Pak ya. Karena warga hanya menginginkan beliau ataupun istrinya angkat kaki dari kampung ya Pak ya. Namanya orangnya kan itu ada perilakunya mungkin ada merasakan lingkungan ya, tetangga yang dekat mungkin. Soalnya belum pernah kejadian di lingkungan kita nyaman, tertib. Sekarang ada terjadi seperti hal-hal seperti ini, tidak diinginkan ke lingkungan masyarakat RW 01 menodai kampung. Itu ketahuannya kapan sih Pak? Pak Ato itu ketahuannya sore jam 4 hari Senin. Yang pertama kejadiannya itu tanggal 25 September. 25 September. Dari situ warga geram karena mengetahui kelakuan saudara Ato ini. Lalu kemarin ramai-ramai sekampung ya Pak ya? Puluhan warga tidak, atau ratusan nih Pak? Lebih dari 200. Anak penyanyi Nia Daniati, Olivia Natania, menjadi tersangka terkait dengan kasus penipuan dan penggelapan berkedok tes CPNS fiktif. Setelah diperiksa sebagai tersangka selama 11 jam, Olivia langsung ditahan penyidik di Rutan Polda Metro Jaya pada Kamis 11 November malam. Pihak pengacara menyatakan akan mengajukan penangguhan penahanan untuk membebaskan kliennya. Yusuf Titalei, pengacara anak Nia Daniati, menyebutkan kliennya sudah resmi ditahan di Polda Metro Jaya. Olivia Natania keluar ruang pemeriksaan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Kamis pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Anak Nia Daniati itu menjalani pemeriksaan sejak Kamis pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Olivia sudah mengenakan baju oranye bertuliskan tahanan. Kedua tangannya ditutup menggunakan kain hitam. Olivia didampingi 2 polwan menuju ke Bidokes Polda Metro Jaya sebelum dijebloskan ke tahanan. Wanita yang akrab disapa O itu hanya diam ketika dibawa oleh petugas. Saat ini Olivia Natania dijerat pasal 372 dan 378 Junto 263 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Olivia akan menjadi tahanan di Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan. Pihak pengacara menyatakan akan mengajukan penangguhan penahanan sehingga Olivia dapat segera dibebaskan dari tahanan.
Tim pengacara siap menjadi penjamin saat mengajukan penangguhan penahanan untuk Olivia. Kuasa hukum OI yang lain, yakni Susanti Agustina, menjelaskan kliennya dalam kondisi tidak sehat saat diperiksa. Terkait hal ini, OI disebut mengonsumsi obat penenang. Susanti mengatakan kliennya memang sedang menjalani perawatan dan meminum obat dokter dari psikiater. Tadi saat pemeriksaan bahwa dia juga dalam keadaan kurang sehat ya. Kemudian dari penyidik sudah mengarahkan untuk pemeriksaan di Dokes. Ternyata di Dokes juga hasilnya adalah bahwa cakap untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan hari ini dilanjutkan, tapi masih kurang lebih tadi masih kurang 20 pertanyaan terkait ya masih pendalaman dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dan juga terkait bukti yang baru kita serahkan ke penyidik. Sosok Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto seolah tak pernah habis jadi bahan perbincangan publik tanah air. Sebelumnya, Pangeran Cendana ini disorot setelah asetnya disita pemerintah karena dianggap mengemplang utang dari BLBI. Tommy kembali disorot lantaran meresmikan proyek depo logistik atau rest area modern khusus truk saat asetnya disita. Pembangunan rest area ini diresmikan Tommy Soeharto melalui perusahaan miliknya PT Mandala Pratama Permai. Peresmian dilakukan pada Rabu 10 November di kawasan Dawuan, Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Kawasan itu sama dengan 4 aset yang disita Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Jumat 5 November. Meski begitu, pihak Tommy Soeharto mengaku lahan untuk proyek barunya ini tidak ada kaitannya dengan penyitaan Satgas BLBI. Operasional dan Asisten Direktur PT Mandala Pratama Permai, Muhammad Haikal, juga membenarkan hal tersebut. Haikal menegaskan bahwa depo logistik pengolahan air dan pasar induk yang diresmikan Tommy tidak berada di atas tanah yang disita pemerintah. Sementara itu, Tommy Soeharto hanya merespon singkat saat diminta keterangan soal asetnya yang disita BLBI seusai peresmian proyek barunya. Pangeran Cendana itu mengaku akan melakukan langkah hukum terkait dengan penyitaan asetnya. Satgas BLBI sebelumnya diketahui telah menyita aset PT Timur Putra Nasional atau PT TPN milik putra bungsu Presiden kedua RI Soeharto itu pada Jumat 5 November silam. Aset yang disita berbentuk tanah seluas 124 hektar bernilai sekira 600 miliar rupiah hingga 1,2 triliun rupiah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Satgas BLBI sudah memanggil Tommy untuk datang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Namun pada pemanggilan yang dijadwalkan pada 26 Agustus lalu, Tommy tidak hadir dan hanya mengirim utusan. Ini jadi sentral pertemuan antara transportasi truk besar dengan truk kecil nantinya, sehingga distribusinya akan lebih efisien di kemudian hari. Dan juga tadi seperti disampaikan bahwa sopir-sopirnya bisa lebih banyak. Kan proses penyelidikan itu mencari peristiwa pidana. Ini jadi sentral pertemuan antara transportasi truk besar dengan truk kecil nantinya, sehingga distribusinya akan lebih efisien di kemudian hari. Dan juga tadi seperti disampaikan bahwa sopir-sopirnya bisa lebih banyak istirahat sehingga bahaya di kecelakaan akan bisa jauh lebih dihindari. Dan selama istirahat dan juga loading dan unloading itu truknya bisa dipelihara juga di sini. Makanya tadi ada vulkanisir ban, ada untuk BTS dan juga untuk air minum dan sebagainya. Nanti juga harus ada servis workshop yang bisa memperbaiki truk tersebut jika dalam perjalanan ada masalah. Saya akan meningkatkan ekonomi dari pengusaha ya tentunya karena transportasinya lebih murah nantinya akhirnya orang akan lebih banyak menggunakan jasa transportasi melalui depo tersebut. Program prioritas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yakni penyelenggaraan Formula E menjadi sorotan publik.
Hal ini lantaran muncul adanya dugaan korupsi pengadaan proyek mobil listrik atau Formula E di DKI Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat ini tengah mengusut dugaan tersebut. Pelaksana tugas atau PLT juru bicara KPK Ali Fikri memberikan penjelasan pada Kamis 12 November. Penyelidikan dilakukan untuk menelusuri unsur pidana. Ali menyebut kasus Formula E akan dihentikan bila tidak ditemukan unsur pidana. Menurut Ali, dalam proses penyelidikan memuat pengumpulan data, informasi dan bahan keterangan. Dari situlah akan diketahui apakah ada unsur pidana atau tidak. Ali menekankan KPK akan memanggil pihak-pihak yang mengetahui terkait keseluruhan penyelenggaraan Formula E. Pemanggilan itu dimaksudkan agar tim penyelidik memperoleh keterangan terkait dengan kasus ini. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro telah menyerahkan dokumen kepada KPK pada Selasa 9 November. Dokumen setebal 600 halaman itu memuat kegiatan ajang Formula E. Penyerahan dokumen dilakukan oleh Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Syaifullah Hidayat, dan Direktur Utama PT Jakpro, Widi Amanasto. Mereka datang ke KPK didampingi oleh Ketua TGUPP Bidang Penegakan Hukum, Bambang Wijoyanto, dan mantan Wakil Ketua KPK, Adnan Pandupraja. Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Syaifullah Hidayat, menuturkan penyerahan dokumen tersebut sebagai bentuk transparansi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Kan proses penyelidikan itu mencari peristiwa pidana, ya, dan tentu nanti ketika mencari peristiwa pidana ini ada pengumpulan data, informasi, dan bahan keterangan, gitu ya. Saya kira siapapun yang diduga mengetahui dari keseluruhan penyelenggaraan Formula E ini akan dipanggil, gitu ya, dimintai keterangan oleh tim penyelidik untuk memastikan apakah benar di dalam penyelenggaraan ini ada peristiwa pidana. Jadi penyelidikan ini yang dicari adalah peristiwa pidananya dulu, apakah ada atau tidak. Kalau kemudian tidak, ya tidak dilanjutkan. Kalau ada, ya nanti akan dipertimbangkan apakah bisa ditemukan orang yang bisa dipertimbangkan. Oke ya. Kita ke berita terakhir Tribuners. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono baru saja menjalani operasi atas penyakit yang dideritanya, yakni kanker prostat stadium awal. Melalui video yang diunggah oleh sang anak Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, SBY tampak terbaring di ambulans seusai menjalani operasi. SBY menjalani operasi di Rumah Sakit Mayo Clinic Amerika Serikat. Dalam unggahan AHY melalui akun Instagramnya, SBY diketahui menjalani operasi pada Kamis 11 November, sekira pukul 7.45 waktu Amerika Serikat. Kemudian dijelaskan oleh AHY bahwa tindakan operasi selesai dilakukan sekira pukul 10 waktu setempat. Tak hanya AHY, sang istri Anissa Pohan, serta sang adik Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, dan juga istrinya Alia Rajasa juga turut mendampingi proses operasi tersebut. Dalam operasi kali ini, mantan Menko Polhukam Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto beserta istri juga ikut memberikan dukungan moral kepada mantan Presiden ke-6 itu sebelum pelaksanaan operasi. Seusai operasi, Ibas menuturkan bahwa operasi berjalan lancar tanpa adanya komplikasi. Sekira pukul 12, SBY dibawa dari ruang operasi ke ruang perawatan pasca operasi di Rumah Sakit St. Mary's Mayo Clinic. Nampak SBY terbaring di kasur yang berada di dalam ambulans. Terlihat hanya AHY yang naik sendirian ke ambulans itu, mendampingi ayahnya beserta petugas dari rumah sakit. Baik, Tribuners, demikian informasi dalam live update Top 10. Nantikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.